Jadi baik kawan-kawan, jadi saya akan menjelaskan program jadwal kuliah. Jadi saya akan menjelaskan dulu di bagian import library-nya. Jadi mana import library itu? Ini dia. Ini adalah bagian dari import library. Library. Bentar. Kenapa? Ulang-ulang. Hapus nih. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan aplikasi jadwal kuliah saya. Jadi saya akan menjelaskan program yang ada di balik aplikasi saya. Jadi di bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian import library, yaitu bagian yang berfungsi untuk menyediakan semua alat yang dibutuhkan program. Mana bagiannya? Bagiannya ya ini. Nah ini dia. Di dalam bagian itu ada seperti teka enter. Nah, dia ini untuk membuat tampilan aplikasi. Lalu ada juga message box. Ini untuk berfungsi sebagai pop-up peringatan dan juga sebagai tempat informasi. Jadi selanjutnya ada JSON. Yaitu sebagai kita untuk menyimpan dan membaca data. Terus ada juga OS itu sebagai check file dan ada date time dan juga time delta. Itu sebagai pengingat waktu dan untuk menghitung selisih waktu. Dan di bagian kedua itu kita ada bagian konfigurasi file data. Ini dia. Jadi dia itu berfungsi untuk menentukan nama file, terus untuk menyimpan jadwal dan tugas supaya data tidak hilang saat aplikasi ditutup. Dan juga bagian yang ketiga itu bagian pengelolaan data load dan save. Mana bagiannya yang jadi fungsi bagian ini itu untuk membaca data dari file JSON. Jika file belum ada, buat data kosong, save data. Nah ini. Lalu data variabel utama, penyimpanan semua jadwal dan tugas. Terus ada bagian keempat, yaitu bagian fungsi tambah jadwal. Ya, yang ini. Jadi fungsi bagian ini itu untuk mengambil data dari form jadwal, lalu untuk mengecek apakah input kosong, menyimpan jadwal ke variabel data, menyimpan ke file JSON, menampilkan ulang tabel jadwal, dan menampilkan pesan berhasil. Nah, lalu ada bagian yang kelima. Bagian kelima itu adalah bagian fungsi tambah tugas. Nah, tambah tugas itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, fungsi bagian ini itu untuk kita mengambil data tugas dan juga untuk memvalidasi input, menyimpan ke data tugas. Nah, dan update tabel tugas, simpan ke file JSON. Lalu kita ada bagian menampilkan data ke tabel. Jadi, nah ini bagian menampilkan data ke tabel. Nah,
Jadi fungsi bagian ini yaitu untuk menghapus data lama di tabel, lalu menampilkan data terbaru dari variabel data menggunakan preview sebagai tabel supaya tampilan selalu update. Terus kita ada bagian ketujuh yaitu pengingat deadline. Nah, ini adalah bagian ketujuh yaitu berfungsi sebagai pengingat deadline. Nah ini. Nah, jadi fungsi bagian ini kita itu untuk mengecek waktu sekarang dan membandingkan dengan deadline tugas. Jika deadline tugas 1 jam muncul sebelum pop up, lalu mengecek otomatis setiap 60 detik. Ini bukan perulangan, tapi penjadwalan otomatis. Lalu di bagian ke-8 itu ada bagian window utama. Bagian window utama itu yang lalu ada bagian window utama. Bagian window utama itu berfungsi untuk membuat jendela utama aplikasi dan mengatur judul dan ukuran. Ini adalah bagian yang pertama, ke-8. Lalu ada bagian ke-9 yaitu bagian tab atau notebook, jadwal. Dia berfungsi sebagai untuk membuat sistem tab dan memisahkan fitur tab jadwal dan tab tugas. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi dari program yang telah saya buat. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung menjalankan saja. Baik, jadi saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat dari program tadi. Jadi aplikasi itu sebagai jadwal dan pengingat tugas kuliah kita. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana aplikasi ini digunakan. Jadi pertama kita akan memasukkan nama mata kuliah kita. Contohnya seperti di sini saya akan mengisi matematika. Misalnya, kan? Jadi misalnya MK kita tuh kena hari apa? Hari Kamis. Terus masuknya jam berapa gitu. Misalnya saya akan mengisi jam 10.40 di ruangan 1. Kita tinggal tambahkan jadwal berhasil ditambahkan. Nah, jadi ini seperti roster, cuman versi untuk kuliahnya. Lalu ada juga untuk tugas kuliah kita sebagai jadwal pengingat tugas kuliah. Nah, jadi kita tinggal tekan di sini aja. Terus judul tugasnya itu seperti apa ya? Tugas video lah. Tugas video. Nah, MK apa? Misalnya MK apa ya? Pemrograman lah ya. Pemrograman. Terus kita tambahkan juga deadline-nya kapan. Seperti tahun berapa? Tahun 2025. Terus bulan 12 tanggal 27. Tinggal kita tambahkan juga. Tugas berhasil ditambahkan. Jadi aplikasinya itu sebagai pengingat jadwal dan tugas kuliah kita. Jadi aplikasi ini sebagai aplikasi yang memudahkan kita untuk mengingat jadwal dan tugas kuliah kita. Nah, sekian demonstrasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan.
Oh.